Wala yahqir syai'an. Tidak boleh dia meremehkan apapun terhadap apa yang dia minta kepada Allah. Apa saja yang akan diminta kepada Allah, enggak boleh dianggap remeh. Enggak boleh, alah perkara kecil, menyampi. Walaupun menyampi ba Allah lelaki, hana lelaki badal. Oh, andaikan hadir manusia memberikan itu, jawaban dari Allah melalui hambanya Allah hadirkan. Allah punya banyak cara. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan lainnya, hendaknya kalian itu meminta segala hajatnya kepada Allah. Liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu. Mintalah segala hajat, kebutuhan. Mintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Hatta yas'alahul milh. Sampai garam pun minta kepada Allah. Garam, Pak. Wa hatta yas'alahu shis'a na'lihi idan qata'. Sampai sandal yang udah putus talinya, mintanya juga kepada Allah. Saya terbayang ketika kecil dulu sering orang-orang tua di kampung terucap kalimat ini. Ya Allah, ka putus silap lun. Ya Allah, kabeh menyi Honda. Ya Rabbi. Ya Allah. Mengeluh kepada Allah. Sandalnya putus, lapor kepada Allah. Sekarang bagaimana kita mendidik anak kita? Sandal putus, ayah, tidak kau betul, lebih peng. Kenapa? Ayah mendidik. Kalau ada apa-apa, bilang sama ayah. Ayu tak ayah. Ada apa-apa, bilang sama ayah. Ini bukan pendidikan yang memperkenalkan anak dekat dengan Allah. Tapi sebaliknya, sebagaimana Nabi bilang tadi kepada Ibnu Abbas, ya, kepada sepupu beliau, anak masih kecil, beliau bilang, minta sesuatu, minta kepada Allah. Padahal Nabi bersamanya. Nabi itu kalau minta kepada Allah, Allah kabulkan. Tidak ada manusia paling mulia yang bisa menyamai ayah seluruh dunia bagi anak-anak kita hari ini, kecuali Nabi SAW yang paling tinggi derajatnya. Tapi beliau enggak katakan, kalau ada apa-apa minta sama saya Nabi. Enggak. Ini mengajarkan pesan tauhid yang luar biasa. Ya. Mintanya kepada Allah. Sampai sandal putus juga mengeluhnya kepada Allah. Mintanya kepada Allah. Wa kadzalika fil hadits al-marfu' 'inda Tirmidzi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang marfu' dari dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, innahu man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Sesungguhnya orang yang tidak minta kepada Allah, Allah akan marah kepada orang tersebut. Allah murka kepada orang tersebut. InsyaAllah. Kalau kita merenungkan kehidupan kita masing-masing, setiap hari kita banyak sekali kebutuhan kita. Banyak kali kebutuhan kita. Bayangkan berapa hal kita minta kepada Allah. Keadaan kita lihat malas, tiba-tiba futur, malas beribadat, malas baca Al-Quran. Kita bilang, ya Allah, bantu saya ya Allah. Itu ada doa dari Ibnu Abbas yang Rasulullah ajarkan, yang diajarkan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku ya Allah. Bantu aku untuk bisa taat kepadamu. Allahumma a'inni. Minta. Ya. Innahu man lam yas'alillah yaghdab alaih. Sesungguhnya orang yang tidak minta kepada Allah, Allah akan marah kepadanya. Ini sebagaimana dikatakan, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah itu marah ketika engkau tidak meminta kepadanya, meninggalkan permohonan kepadanya. Wa baniyu Adam hina yus'alu yaghdabu.
Sedangkan Bani Adam ketika dia diminta, dia akan marah. Ya, menarik. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Maka disebutkan dalam sebuah syair yang ma'ruf juga, dan disebutkan oleh Al-Khattabi dari Al-Khuzaimi atau Al-Khuraimi, la tas'alanna bani Adam hajatan wasalil ladzi abwadahu la tuhjabu. Jangan pernah engkau meminta kepada Bani Adam segala kebutuhanmu, namun mintalah kepada yang pintu-pintunya tidak pernah tertutup untukmu. Insyaallah. Hadirin yang saya muliakan, coba hitung hari-hari kita berapa kebutuhan kita. Banyak. Andaikan kita ingin minta kepada orang, ingat, dia bukan yang kita harapkan. Sebagai wasilah bukan yang kita harapkan, dialah yang bisa memberikan. Nah, misalnya bapak-bapak ada urusan proposal, misalnya serahkan proposal, ada satu urusan masjid atau apapun lah, mintalah kepada Allah. Ikhtiar jauh manusia, talakai ba'd Allah. Subhanallah. Kadang kita minta kepada Allah itu satu, yang Allah kasih dua. Hadir orang memberikan dua. Kami teringat pembangunan mataku masjid itu, Pak. Dulu kami butuh satu masjid. Pertama bangun ma'had itu masjid satu. Datang bantuannya dua. Satu dari Medan, dari Risalah Medan, satu dari Banda Aceh. Sehingga kami harus kembalikan salah satunya. Kami kembalikan dari Medan, kita ambil yang dari Banda Aceh. Banyak, Pak. Dahsyatnya doa itu kepada Allah luar biasa, Pak. Allah pun memberikan sesuai dengan kapan kita butuhkan. Kadang kita minta sekian tahun lalu, tapi Allah berikan pas di waktu yang kita perlukan. Agak terongkrong. Kemudian manusia, maka manusia ini ketika kita minta kepada mereka di dunia ini, mereka marah. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika engkau minta, setiap engkau minta, Allah akan memberikan tambahan dari pemberiannya kepada kita yang di luar yang kamu mintakan. Maka dikatakan, wa in ta'uddu ni'matallah, kalau kamu ikut hitung-hitung pemberian Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita sesuatu yang kita tidak memintanya, bahkan itu lebih banyak dibandingkan apa yang kita minta. Kita enggak minta lahir ke dunia ini, Allah kasih kita lahir ke dunia ini. Ya. Sedangkan engkau ketika meminta kepada manusia, pertanyaannya, siapa yang mengarahkan manusia itu kepadamu? Siapa yang membawa manusia itu di hadapanmu? Siapa yang bawa? Kita minta kepada manusia. Ya. Pertanyaan, siapa yang menghadirkan manusia itu kepadamu? Allah. Siapa yang membuat hati manusia itu juga simpati kepadamu? Allah. Kalau demikian keadaannya, kenapa permintaan kita kepada selain Allah? Sedangkan yang menghadirkan manusia itu juga Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang saya muliakan,
Karena hati anak Adam ini ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah yang akan membolak-balikkan sebagaimana yang beliau kehendaki. Maka ditanyakan lagi di sini, bagaimana engkau meminta kepada manusia dan meninggalkan Tuhan yang menciptakan manusia? Wahai orang-orang yang suka meminta kepada manusia dan tidak pernah meminta kepada Allah. Wahai orang yang hatinya dia tambatkan kepada makhluk Allah. Kenapa engkau tinggalkan yang menciptakan makhluk itu yang hari-hari engkau bertemu dengannya, meminta kepadanya? Kenapa engkau tambahkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka di sini, kalau sudah Allah arahkan hati seseorang untuk membantumu, maka dia akan dipancarkan dalam hatinya untuk diarahkan berjumpa denganmu. Allah akan berikan. Sedangkan apabila kau minta kepada manusia, enggak pernah kau minta kepada Allah, kamu tidak tahu bagaimana keadaan wajahmu setelah itu. Kehinaan yang kamu rasakan ketika dia tidak memberikan, bahkan ketika pun dia memberikannya. Hadirin yang saya muliakan, karena sungguh meminta kepada orang itu akan merendahkan orang yang meminta itu, dan merendahkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga itu menyakiti orang yang kita minta. Tiga hal yang buruk yang akan dirasakan ketika meminta-minta kepada manusia. Hadirin yang saya muliakan, tentu hal ini adalah permintaan yang sifatnya kebutuhan kita. Sedangkan yang diperintahkan oleh agama meminta untuk fi sabilillah, bukan untuk kita. Dan itu yang disuruh. Itu yang disuruh. Dalam banyak ayat mengajak orang untuk memberikan makan fakir miskin. Itu yang disuruh. Surah Al-Ma'un misalnya. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Harus menjadi orang yang motivasi orang memberikan makan kepada fakir miskin. Harus menjadi orang yang bekerja sama untuk membantu agama. Maka Nabi SAW ketika sampai beliau ke Madinah, sampai di Quba, Masjid Quba, yang pertama dia bangun adalah masjid. Ini kepentingan agama, kepentingan kaum muslimin. Kemudian dari Quba beliau menuju ke tempat Masjid Nabawi hari ini. Yang pertama juga dibangun masjid. Apakah mereka para sahabat yang para muhajirin itu enggak butuh rumah? Butuh. Nah, ini kita harus paham. Kenapa itu yang pertama dibangun? Hadirin saya muliakan, insyaallah ke depan kita akan lanjutkan. Masih belum selesai ini, masih bahas tentang masalah meminta. Ke depan akan ada beberapa hadis. Kalaupun masalah meminta kepada manusia, maka dalam hal apa saja. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan sampaikan ke depan ada sebuah doa yang sangat penting untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, masalah meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.